Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Kita akan membahas tentang pengertian, rumus, dan contoh soal. Oke, langsung saja. Kita bahas konsepnya dulu ya, sehingga kita dapat mengerti apa itu yang dimaksud dengan turunan fungsi aljabar. Nah, coba teman-teman perhatikan grafik fungsi berikut. Nah, di sini kita punya fungsi f yang berwarna hijau, dan garis biru yang memotong fungsi f di dua titik, di titik A dan titik B. Nah, sekarang apa yang terjadi jika titik A semakin mendekati titik B? Coba kita perhatikan. Oke. Nah, jarak titik B dan titik C lama-kelamaan akan semakin kecil, dan semakin kecil mendekati angka berapa menurut kalian? Yaps, mendekati 0. Nah, ada konsep pendekatan. Di sini artinya konsep limit itu digunakan. Sehingga jika kita telaah lebih dalam, misalkan titik B itu absisnya X, sehingga ordinatnya Fx tentunya. Jadi X, Fx untuk titik B. Kemudian apabila jarak perubahan nilai dari B ke C itu delta X, ini pemisalannya. Jadi perubahan nilai B ke C itu delta X, maka absis dari titik C adalah X tambah delta X. Nah, absis untuk titik titik A juga demikian. Sehingga untuk ordinat atau Y dari titik A itu adalah Fx tambah delta X. Iya kan? Nah, artinya titik A sama dengan X tambah delta X, Fx tambah delta X. Nah, jadi seperti tadi garis biru itu tadi akan lama-kelamaan semakin miring dan akhirnya menyinggung. Nah, ini posisi garis singgung ini saya gunakan warna merah. Jadi menyinggung tepat di satu titik. Nah, bagaimana dengan delta Y-nya? Delta Y-nya ini adalah perubahan nilai Y-nya tentunya. Jadi dari jarak dari C hingga A. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ya, gampang banget. Jadi kita tinggal mengurangi ordinat yang lebih tinggi atau nilai Y yang lebih tinggi, yaitu Fx tambah delta X dikurang dengan Fx. Jadi jarak dari A ke C itu adalah Fx tambah delta X kurang Fx, yang dimana itu merupakan delta Y-nya atau perubahan atau jarak nilai Y-nya. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang gradien, bukan gradien garis. Nah, bedanya masih ingat kan gradien garis gimana? Gradien garis itu nilai Y per nilai X. Nah, bedanya tuh dikit banget. Bedanya itu di sini ada limit nih. Limit delta X semakin menuju 0. Dari limit delta X menuju 0 dari delta Y per delta X. Untuk menentukan gradien garis singgung ini, maka kita tinggal substitusikan delta Y-nya tadi Fx tambah delta X kurang Fx per delta X. Nah, ini gradien garis singgungnya. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan definisi turunan? Nah, jadi gini, gradien garis singgung tadi ini sama dengan definisi turunan yang kita tulis dengan dy per dx. Ini cuma beda notasi kok. Simpelnya, m garis singgung alias dy per dx ini adalah turunan dari fungsi x, fx.
notasinya itu dilambangkan dengan F aksen X. Sekarang, jadi simpelnya kita tulis F aksen X sama dengan limit delta X menuju 0, F X tambah delta X dikurang Fx per delta X. Nah, ingat F aksen X itu sama saja dengan gradien atau M garis, atau bisa juga ditulis dy per dx. Ini hanya masalah simpel ya, masalah notasi, tapi artinya sama, itu sama-sama artinya turunan. Nah, biar mempermudah perhitungan, kita ganti delta x dengan H ya. Ini cuma untuk mempermudah perhitungan, tapi sebenarnya sama saja, ini cuma masalah penyimbolan. Yang penting kita tahu bahwa delta X itu semakin mendekati 0. Oke, jadi yang kita ubah ini delta X-nya aja. Delta X itu kita ganti dengan H. Nah, sekarang bagaimana kita gunakan turunan fungsi ini? Jadi ada contoh soal seperti ini. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2. Nah, kalau kita langsung gunakan rumus kurang enak ya, mending kita pahami, kita resapi maksudnya seperti apa. Jadi jangan gunakan rumus dulu, coba kakak saya menunjukkan gambar grafiknya. Fx sama dengan 2 seperti ini gambar grafiknya. Jadi 2 itu konstan terus, garis lurus. Nah, ingat, turunan ini sama dengan kemiringan atau gradien garis singgung. Ketika fx sama dengan 2 ini digambarkan, kita mendapati grafiknya merupakan garis lurus seperti ini. Kalau garis lurus seperti ini, menurut kalian kemiringannya gimana? Oke, pintar. Jadi kemiringannya 0. Ya, enggak ada kemiringan. Jadi f aksen x atau turunannya dari fx sama dengan 2 itu adalah 0. Baru kalau kalian mau tanya, Kak, kalau gitu fx sama dengan 9 contohnya, atau fx sama dengan 15, atau fx sama dengan 100, atau fx sama dengan 1000 contohnya, itu gimana turunannya? Yaps, pasti sama, 0 juga. Kenapa? Karena nanti ketika kita gambarkan di grafik itu garis lurus, jadi kemiringannya itu 0, sehingga dapat kita simpulkan fx sama dengan c, di mana ketika c itu konstan, jadi suatu bilangan aja, nah maka turunannya itu pasti 0, atau f aksen x-nya adalah 0. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita pahami, kita lebih mantap. Contoh yang kedua, bagaimana kalau tidak seperti tadi, tidak cuma bilangan? Tentukan turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Di sini kita coba gunakan rumus tadi. Jadi f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada fungsi x tambah h, padahal yang ditanyakan fx saja, fx yang diketahui. Nah, jadi kita harus membentuk fungsi x tambah h dari yang diminta. Jadi fx, jadi x-nya ini kita ganti dengan x tambah h. Ketika x-nya diganti dengan x tambah h, jadi fx tambah h sama dengan x tambah h dikuadratkan. Jadi ingat ya, kita substitusi nilai x tambah h ke dalam x. Jadi kita mengganti x itu dengan x tambah h sekarang. Dan itu berlaku untuk fungsi yang lainnya. Oke?
Jadi kita peroleh X tambah limit H mendekati 0, dari limit H mendekati 0, X tambah H kuadrat kurang X kuadrat per H. Limit H mendekati 0, nah X tambah H dikuadratkan, ini jadi X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat kurang X kuadrat. Ini kurang X kuadrat yang tadi di atasnya. Nah, per H. Kemudian limit H mendekati 0. Nah, kan X kuadrat dan minus X kuadrat itu 0 ya. Jadi, sisa 2XH tambah H kuadrat per H. Nah, 2XH tambah H kuadrat ini kita faktorkan. Jadi, kita bentuk jadi H buka kurung 2X tambah H. Ini sama aja dengan yang di atas. Kita lakukan ini agar kita mengeliminir H. Jadi hanya habis H bagi H itu 1. Tersisa limit H mendekati 0 dari 2X tambah H. Nah, saat ini kita sudah boleh mensubstitusi H sama dengan 0 ke dalam persamaan. Jadi 2X tambah 0. Jadi H-nya itu jadi 0. Sama dengan 2X. Jadi ingat cara-cara penggunaan limit sebelumnya. Jadi ini kan seperti anak tangga. Jadi limit baru turunan. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih? Nah, kesimpulannya turunan fungsi X kuadrat itu 2X. Nah, sampai sini paham ya? Kakak rasa kalian pasti bisa sih. Coba sekarang kalian latihan sendiri menentukan turunan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3. Oke guys, sampai di sini saja pembelajaran kita mengenai turunan. Semoga yang tadi dipelajari dapat dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.